Realita lewatkan. Untuk kerabat realita dimanapun Anda berada juga kami informasikan selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa Anda tonton kerabat di streaming YouTube Realita Official. Di sana kerabat realita bisa menanyakan berbagai hal yang menurut Anda penting untuk ditanyakan dan akan dijawab langsung tentunya oleh dua narasumber kita di studio pada pagi hari ini. Bersama Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan, kerabat, kita mengangkat tema APBD, CSR, dan peran serta masyarakat pada pembinaan jalan Kabupaten 2025. Dan di studio sudah ada dua narasumber, ada Bapak Amin Jabir selaku Kepala Dinas PUPR Pamekasan dan ada juga Bapak Tri Gunawan selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan. Kita sapa dulu dua narasumber kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jabir dan juga Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Realita FM yang berbahagia. Iya, bagaimana ini kabarnya Pak pagi hari ini? Alhamdulillah, kebetulan suasananya ini sedang sejuk. Gitu. Sehat-sehat saja. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Bapak. Dan kita mengangkat tema tentang APBD, CSR, dan peran serta masyarakat pada pembinaan jalan Kabupaten 2025. Memasuki tahun baru di 2025, tahun lalu kita sempat talk show juga ya Pak ya tentang pelebaran jalan di Mesekit. Nah, sekarang sudah bagus, sudah lebar, sudah cantik, malam-malam terasa seperti vibes di Jogja kalau kata anak muda sekarang. Ya, Alhamdulillah, apalagi sekarang juga sudah asri bersih juga dari hal-hal yang hambatan samping, ya, istilah jalan. Jadi sudah enak begitu kalau kita lewat juga sudah tidak macet lagi terutama begitu ya Pak ya. Nah, kita akan membahas tentang APBD, CSR, dan peran serta masyarakat pada pembinaan jalan di Kabupaten tahun 2025. Nah, kita sesuaikan dengan tema ini sebenarnya seberapa banyak begitu Pak porsi dari masing-masing baik penggunaan APBD, CSR maupun peran serta masyarakat ini dalam pembinaan jalan. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Amin Jabir ketika masih belum on air bahwa pembinaan jalan ini bisa menjadi tanggung jawab banyak pihak begitu. Nah, seperti apa ini Pak? Apakah porsi-porsi harus ditentukan? Kalau kita lihat selama ini memang bukan tidak mau diperbaiki jalan-jalan rusak itu, tapi memang keterbatasan secara anggaran terutama untuk APBD kita. Nah, seperti apa ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Pamekasan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan tentang pembinaan jalan atau jalan yang harus dibina itu di angka 1051 km dengan jumlah ruas kurang lebih 400 sekian link. Yang kedua, dari 1051 meter ini 800 sekian itu masih dalam kondisi rusak. Baik yang dalam bentuk perkerasan hotmix, kemudian lapen, kemudian ada makadam, ada tanah itu. Artinya jalan kita yang baik, yang layak ini baru 21% gitu ya. 21%. Masih ada sekitar 79% jalan kita yang rusak. Sebagaimana yang terkonfirmasi di masyarakat melalui media atau media sosial dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembinaan jalan mulai dari pemeliharaan rutin berkala, peningkatan dan pembangunan itu memang bisa dilakukan dengan melibatkan banyak sumber pendanaan. Apakah itu dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, atau keterlibatan korporat dalam bentuk CSR-nya, kepeduliannya, atau mungkin peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah bahwa diharapkan ke depan ini peran serta masyarakat dalam pembangunan ini tidak hanya di perencanaan tetapi juga bisa terlibat di pendanaan seperti yang terjadi selama ini di Kabupaten Pamekasan. Kita lihat di beberapa media sosial banyak masyarakat itu kemudian mengumpulkan uang, kemudian membeli agregat, membeli pasir dan membeli semen, kemudian dicor, ditutup. Itu sebenarnya lebih kepada peran serta masyarakat dalam pembangunan, artinya juga berperan di pendanaannya juga. Nah, ini terjadi di kita karena memang sumber pendanaan kita yang bersumber dari dana APBD itu amat sangat kecil. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat, kalau kita mengkalkulasi
800 kilo ini kalau dengan angka 5 miliar per kilometer, itu ada sekitar 4 triliun yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan. Sementara APBD kita satu tahun itu tidak sampai 2 triliun gitu ya. Nah, tinggal komitmen pemerintah, kita mau menyelesaikan ini dalam kurun waktu berapa tahun, berapa puluh tahun, atau berapa ratus tahun kira-kira begitu. Karena angka 800 kilo ini sesuatu yang luar biasa. Yang awal harus dilakukan adalah memastikan stabilitas itu harusnya tetap. Dinas PUPR itu sudah berulang kali melakukan dengan surat manual tidak memiliki dana pemeliharaan. Ini menjadi persoalan. Apakah nanti kita harus mengundang korporat kembali atau masyarakat kemudian berbondong-bondong, dan mungkin seperti itu menggugah teman-teman di pemerintahan itu untuk peduli sekedar mempertahankan jalan-jalan di kota ini dari lubang-lubang dan genangan supaya tidak menimbulkan. Pak, karena kita juga melihat jalanan di Kabupaten Pamekasan, bukankah juga ini juga ada faktor lain? Seperti misal ada muatan-muatan yang berat begitu, yang sering itu bisa cepat rusak. Nah, ini seperti apa cara kita untuk kemudian atau cara pemerintah begitu untuk melihat hal tersebut? Jadi kalau berbicara regulasi, kita sekarang sudah tidak lagi berbicara kelas jalan gitu ya. Tetapi lebih kepada bagaimana jalan-jalan yang kita bangun itu sudah mempertimbangkan lalu lintas yang akan melewati. Untuk kepentingan lalu lintas barang orang, lintas ekonomi, dan lalu lintas jasa, dan lain sebagainya. Katakan standar minimal 5 miliar itu untuk walaupun sebenarnya sekarang ini lebih kepada bagaimana modifikasi kendaraan gitu. Seperti odol, overlong dan overload itu tindakannya ada di teman-teman kepolisian. Tetapi secara prinsip saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dan masyarakat Pamekasan bahwa pembinaan jalan itu dalam bentuk pembangunan jalan sudah harus pemanfaatannya tidak menjadi persoalan. Kelas jalan itu hampir sudah tidak dipertimbangkan di Indonesia karena memang diharapkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten itu sudah harus mendesain konstruksi jalan itu dengan kemampuan rasi barang orang. Selaku Kepala Bidang Marga, adakah kemudian jalan-jalan yang menjadi prioritas untuk kemudian dibina atau kemudian untuk entah itu diperbaiki atau dijaga, di maintenance supaya tidak rusak, karena itu juga menjadi akses utama masyarakat di Kabupaten dapat kami sampaikan bahwa panjang jalan kabupaten di Pamekasan ini panjangnya 1.000 baik 168 km, kondisi sedang 440 km, kondisi rusak ringan 264 km. Yang ada di Pamekasan survei kondisi jalan semana yang akan kita tangani secara pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, ataupun peningkatan atau pembangunan. Jadi setelah hasil survei yang kita dapat skala prioritaskan. Jadi kewenangan dari pemerintah pusat supaya mereka juga mengetahui bahwa ada prosedur tertentu yang harus dilakukan supaya kemudian jalan itu bisa diperbaiki. Jadi baik, sebenarnya evaluasi masyarakat terhadap jalan ini tidak pernah kita tolak gitu loh. Karena kita memang diharapkan cerdas untuk mensikapi. Baik berdasarkan laporan masyarakat maupun identifikasi kita terhadap jalan-jalan yang di luar pembinaan pemerintah kabupaten, sebenarnya kita sudah melakukan komunikasi aktif. Bahkan tidak hanya komunikasi, kita melakukan perbantuan untuk melakukan identifikasi bahkan perencanaan. Misal, di tahun 2023, jalan provinsi kita rusak berat. Yang tadi saya katakan Pamekasan Sotabar itu rusak berat. Seluruh masyarakat menghujat pemerintah daerah. Padahal itu jalan provinsi gitu loh. Tetapi kita menyadari bahwa masyarakat tidak paham dan kita tidak terlalu berkepentingan untuk menyampaikan dan menyatakan itu bukan tanggung jawab kita. Tetapi justru kita berdasarkan arahan Pak Bupati kemudian menyusun rencana untuk mengusulkan. Bahkan 100% dari biaya perencanaan untuk Pamekasan Sotabar itu dikeluarkan dari dana APBD sebagai bentuk konsekuensi. Walaupun pelaksanaannya dikerjakan oleh nasional. Padahal itu jalannya jalan provinsi. Yang merencanakan kita, yang membiayai dan yang melaksanakan nasional, itu jalan provinsi. Itu bentuk kolaborasi pembinaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kerusakan-kerusakan jalan yang serius.
Jadi tetap seluruh masukan dari masyarakat, kemudian protes dari masyarakat atau apapun itu mesti kita akomodir dan kita jadikan landasan untuk membangun komunikasi bahkan perencanaan meskipun bukan di jalan kabupaten. Di tahun 2024 kemarin pun kita juga membangun komunikasi gitu loh. Komunikasi anggaran. Kita punya program UJD pemerintah daerah, pemerintah pusat maksudnya. Dari intervensi dana-dana pusat bisa membangun jalan-jalan kabupaten kita seperti yang saya katakan di awal itu. Tinggal kita merencanakan dari dana kita, kemudian kita lepas perencanaan itu kalau sudah difinalisasi, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan. Artinya kami terus berharap karena kami mesti satu saat abai terhadap beberapa kondisi jalan itu sehingga masukan masyarakat itu menjadi penting. Dan jangan pernah kecewa untuk menyampaikan itu karena kami yakinkan bahwa setiap masukan itu pasti kita jadikan landasan. Kemarin juga di jalan nasional kita di Jalan Trunojoyo ketika terjadi hambatan irigasi karena kebetulan sekarang ini programnya Prabowo di Astacitanya itu adalah swasembada pangan, kita kerjasama dengan pemerintahan pusat gitu loh melalui P2JN Provinsi Jawa Timur. Terus mereka melakukan perbaikan terhadap gorong-gorong untuk aksesibilitas irigasi. Artinya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu terus melakukan sinergi untuk menerjemahkan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Walaupun memang sampai sekarang ini sebenarnya kendala utama itu lebih kepada persoalan pendanaan. Oleh karenanya peran serta korporat tadi melalui CSR-nya dan peran serta masyarakat walaupun hanya kecil-kecil itu supaya berpahala itu lebih kepada peran serta masyarakat di dalam pembangunan di Indonesia ini gitu loh. Walaupun mungkin berawal dari kekecewaan karena tidak dibangun 15 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Itu saya sampaikan bahwa tidak karena tidak direncanakan, tidak karena tidak ingin dibangun, tetapi semata-mata karena benar-benar kondisi anggaran di Kabupaten Pamekasan ini sangat-sangat kecil. Perlu kami sampaikan di 2023 sampai 2025 kalau kita berbicara risalah anggaran di PUPR itu ada pemotongan sekitar 170 miliar di PUPR itu. Yang kalau kita konversi dengan persentase berdasarkan risalah perjalanan 5 tahun di angka 80% lebih dana di PUPR itu dipangkas untuk kepentingan SPM, instansi dan institusi tertentu. Dan itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan ini harus disadari oleh PUPR. Oleh karenanya kami berharap kesadaran masyarakat tentang kondisi penganggaran di PUPR ini yang amat sangat terbatas karena kepentingan mungkin yang lebih prioritas. Oke, baik. Kalau misal bisa dianalogikan begitu Pak, butuh berapakah misal dalam 1 tahun, apa kan pasti sudah ada perencanaan begitu ya Pak ya di PUPR sendiri. Misal setahun kita bisa memperbaiki atau memaintenance atau membangun jalan itu katakanlah 100 km. Nah, idealnya kita itu PUPR tuh harusnya dapat berapa miliar untuk kemudian dia itu bisa dengan memaksimalkan si dana itu untuk kemudian membangun infrastruktur jalan ini, Pak. Idealnya begitu kalau kita boleh secara kalian nulis deh berapa yang kalian butuh misal gitu. Iya. Jadi sebenarnya ideal yang tidak berbahaya itu punya kewajiban utama itu adalah pemeliharaan. Dan pemeliharaan yang utama yang harus dilakukan rutin. Rutin itu dilakukan terhadap kondisi jalan yang mantap, yang baru saja dibangun dan beberapa saat sudah dibangun. Baru berbicara berkala, baru berbicara peningkatan, baru berbicara pembangunan. Nah, sekarang kalau kita mengatakan berapa dana yang layak untuk Kabupaten Pamekasan itu di PUPR-nya sehingga persoalan jalan ini selesai. Pertanyaannya, mau diselesaikan berapa tahun? Tetapi secara kumulatif dapat saya gambarkan. Misal sekarang, kita punya 800 katanya Pak Tri itu 82 kilometer jalan yang butuh pembangunan ke arah peningkatan dari kondisi existing ke hot mix. Kalau 900 kali 5, maka ada 4,5 triliun. Ini berbicara pembangunan ya, peningkatan maksud kami. Nah sekarang apakah pemerintah kabupaten itu di dalam RPJMD-nya punya niatan untuk menyelesaikan 882 itu dalam kurun waktu 5 tahun? Maka
Untuk peningkatan dibutuhkan 4,5 dibagi 5 tahun, berarti sekitar 700 miliar. Artinya pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam 1 tahun untuk meningkatkan 882 itu butuh 700 sampai 800 miliar. Dengan kondisi anggaran yang ada. Ini kan tidak mungkin gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara pemeliharaan, tadi disampaikan ada 200. 200 kalau kita berbicara rutin, maka setiap tahunnya kita minimal butuh 1 miliar. Berarti 200 miliar. Supaya jalan yang sudah di hot mix itu menjadi mantap. Kalau 200 miliar ini mau dipertahankan, tinggal dibagi 5 gitu loh. Menjadi berapa? 400 juta rupiah namanya. Setiap tahunnya. Kemudian berkala. Artinya sangat bergantung kepada niatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan jalan. Nah, kalau kumulasi, andai kata umpamanya di pemerintahan yang baru 2025 sampai 2030 mau dituntaskan ini, baik pemeliharaan maupun peningkatan, bahkan pembangunan, maka minimal kita butuh 1,2 triliun 1 tahunnya untuk bisa menuntaskan jalan yang 1051 itu menjadi hot mix. Butuh 1,2 triliun. Apa iya? Kalau APBD kita. Kalau kita mau menyelesaikan separuh, berarti kita butuh separuh dari 1,6. Berarti berapa? 600 miliar. Kalau kita mau menyelesaikan seperempat, berarti butuh 300 triliun. 300 miliar maksud saya dalam 1 tahun. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan, menganggarkan 300 miliar dalam 1 tahun, maka 1051 ini bisa kita selesaikan seperempatnya sebanyak kurang lebih 240 kilometer dan menyisakan sisanya sekitar 600 sekian kilo. Itu yang ingin saya sampaikan. Sangat bergantung kepada yang direncanakan oleh pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD. Mau diselesaikan berapa tahun? Dalam realnya Pak, dalam real selama ini yang Bapak jalankan ketika menakodai Dinas PUPR, hanya sebatas apa yang bisa di cover oleh Dinas PUPR? Sebenarnya kemarin kita mencoba mengikuti risalah perjalanan PUPR, di mana kekuatan pemerintah daerah untuk membiayai bidang kebinamargaan, keairan dan tata ruang itu di posisi 170 sampai 200. Nah, kita berharap 170 sampai 200 itu bisa bertahan. Walaupun itu kalau dikonversi hanya menyelesaikan 20% persoalan dalam kurun waktu 5 tahun. Artinya, kalau nanti dalam kondisi sehat kembali dengan posisi postur APBD kita 2,2, maka diharapkan PU itu mampu memiliki anggaran 200 miliar untuk kepentingan menyelesaikan 20% sampai dengan 5 tahun kepemimpinan bupati tertentu gitu ya. Dan itu disiapkan tiap tahunnya. Berarti dalam 5 tahun harus disediakan 1 triliun untuk menyelesaikan 20% dari jalan. Ini baru jalan karena kebinamargaan itu ada keairan, ada irigasi, ada drainase, kemudian ada sungai gitu. Oke, menarik. Kita ke Pak Tri lagi. Pak Tri, adakah kemudian bisa disampaikan Pak Tri mengenai proyek-proyek prioritas khususnya di jalan ya Pak ya sekarang di tahun 2025 ini yang sudah dicanangkan oleh PUPR dan ini fokusnya ke bidangnya Pak Tri ya, silahkan Pak. Baik, di bidang Bina Marga ini alhamdulillah kita mendapatkan dana DAK, dana alokasi khusus tahun 2025 ini di angka 26 miliar sekian. Nanti kita akan alokasikan di 3 ruas, di Benderen Geroom, terus di Panaguan Geroom, terakhir di Pelangan Lauk Tlambe. Jadi untuk sementara di TJ Timur Geroom dan di Bejur Sana Lauk. Oke, kenapa kemudian 3 ruas itu yang menjadi fokus utama di tahun 2025 ini? Untuk anggaran dari pusat, jadi kita given dari pusat DAK yang menentukan skala prioritas ataupun ruas dia yang menentukan dari pusat, dari Kementerian PUPR. Kita hanya sebatas pengajuan dan perencanaan.
Jadi kemarin kita mengajukan sekitar 200 miliar, disetujui 26 miliar, dan ruas-ruasnya sudah ada kategorinya masing-masing dari kementerian. Oke, kalau kita bicara tentang APBD, sekian lah yang bisa hanya diserap begitu dan bisa dialokasikan untuk jalan ini. Nah, yang menarik adalah CSR dari corporate atau perusahaan ini. Perusahaan ini kan Pak bisa dari perusahaan-perusahaan yang milik pemerintah begitu seperti BUMN dan lainnya, atau perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki perorangan. Nah, sejauh ini bagaimana di Pamekasan Pak untuk CSR yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan-perusahaan ini, utamanya untuk pembinaan jalan di tahun 2024 lah katakan kemarin. Baik, jadi sebenarnya di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi ini CSR ini kan sudah koordinasi melalui badan perencana daerahnya. Jadi kalau di Kabupaten Pamekasan ini dalam koordinir Baprida gitu ya. Kita menampilkan kata ini sebenarnya lebih karena CSR itu memiliki semua ruang yang ada, atau semua bidang, atau semua perspektif pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kita berharap dengan kondisi seperti ini ada alokasi CSR yang bisa diproyeksikan kepada pembangunan jalan. Walaupun pada faktanya saya katakan CSR itu bisa formal bisa informal gitu ya. Dan ternyata di Kabupaten Pamekasan ini secara informal ada beberapa perusahaan yang telah melakukan CSR-nya secara diam-diam. Dan ini menurut saya bagus gitu ya. Artinya tanpa harus digugah, tanpa harus memberitahu, mereka kemudian melakukan upaya pembinaan jalan. Misal perusahaan rokok Cahaya gitu, yang ada di Plengaan itu ada beberapa ruas yang mereka perbaiki dengan teknologi hot mix gitu loh. Kemudian ada perusahaan rokok 1001, mereka melakukan stabilisasi jalan, akses utama mereka itu dengan melakukan pemeliharaan rutin dengan cara melakukan lapen. Dan ini sangat menunjang sehingga stabilisasi lanjutannya bisa kita lakukan melalui dana APBD. Atau bahkan kalau di daerah Plengaan ini kelanjutan dari beberapa jalan yang sudah ditingkatkan oleh perusahaan rokok itu bisa kita lanjutkan. Artinya kita berharap dengan kesadaran yang penuh beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pamekasan ini bisa mengikuti jejak dua perusahaan yang telah membantu kita di bidang jalan ini. Dan terhadap perusahaan rokok Cahaya juga 1001 kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan ini menjadi pahala beliau berdua yang telah berkontribusi terhadap peningkatan sistem transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan barang jasa dan pendidikan serta kesehatan. Oke, untuk perusahaan-perusahaan atau corporate ini apa mereka harus mendapat persetujuan dari PUPR terlebih dahulu, kemudian baru mereka bisa melakukan hal tersebut, atau ya sudahlah gak apa-apa, yang penting kamu ada dananya dan kamu bisa melakukan hal tersebut meskipun tidak usah izin, silahkan dilakukan, atau seperti apa Pak? Secara prinsip sebenarnya masyarakat pun amat sangat mengetahui tentang jalan, mana jalan rusak gitu yang harus diperbaiki atau tidak itu ya. Selama itu merupakan kegiatan-kegiatan sederhana, kita hanya melakukan kontrol. Tetapi kalau itu sudah melangkut peningkatan kegiatan-kegiatan yang prinsip seperti hot mix, itu kita memang melakukan kontrol terhadap perencanaan gitu ya, terhadap desain teknologinya, sehingga upaya dan ikhtiar mereka untuk melakukan perbaikan di jalan itu benar-benar berfungsi secara optimal. Tetapi sebenarnya masyarakat sudah bisa sangat terbantu dengan teknologi umpamanya hot mix. Hot mix ini sebenarnya secara prinsip selama formulasi yang dilakukan oleh AMP-nya itu baik, maka siapapun dan kapanpun dilakukan perbaikan atau pembinaan terhadap jalan itu pasti tidak ada persoalan gitu lah. Di jalan ini. Lapen pun mereka juga tahu. Sehingga selama ini ketika kita sudah melakukan kontrol terhadap penyelesaiannya itu hampir tidak ada masalah, baik konstruksi maupun umur dari konstruksinya, dan semuanya dalam kondisi sangat baik. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi atau siang hari ini. Kerabat Realita, kita ingatkan kembali bahwa kita bisa juga Anda tonton atau simak di streaming YouTube Realita Official. Jadi jangan kemana-mana kerabat Realita, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi.
9.1 Realita FM meragam hiburan dan informasi. Masih setia dalam rangkaian program talk show bersama dengan Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan, kerabat, dan Ayudya Clarissa masih bersama dengan dua narasumber kita dari Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan. Ada Bapak Amin Jabir selaku Kepala Dinas PUPR Pamekasan dan juga ada Pak Tri Gunawan selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan. Dan masih membahas tentang tema APBD, CSR, dan peran serta masyarakat pada pembinaan jalan Kabupaten 2025. Kita izin bacakan beberapa komen yang masuk ke akun YouTube ya Pak ya. Ya, di sini ada dari akun Intan SM. Bapak, jalan desa itu apa tugas PUPR juga ya atau perangkat desa? Soalnya masih banyak jalan-jalan di desa yang rusak parah. Terima kasih kepada Mbak Intan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa pembina jalan di luar 400 sekian link itu sepanjang 1051 km itu adalah jalan desa yang kewenangan pembangunannya ada di desa, yang bisa diproyeksikan dari dana alokasi desa atau dana desa. Jadi bukan kewenangan Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini bukan kewenangan Bupati, bukan kewenangan PUPR gitu. Oke, selanjutnya ada dari Nita Yulia. Siap Bapak Kadis, semoga ke depan bisa lebih dari 20% dan akses jalan lebih baik serta APBD Pamekasan meningkat. Amin, amin, amin. Ada dari akun kucing kesayangan. Sudah berapa kilometer hot milk yang dilakukan PUPR selama 2024 Pak Kadis? Di 2024 itu memang ada beberapa kegiatan baik berkala maupun peningkatan, termasuk tadi yang disampaikan di Mas Sekit sepanjang 150. Kalau rekapnya ada sekitar 9,1 kilometer ya. Di tahun 2024 itu ada 9,1 kilometer yang itu akumulasi dari kegiatan berkala yang bersumber dari dana DBHCAT, kemudian DAK yang di Bajur Sanah itu, dan satu APBD yang ada di jalan Mas Sekit. Artinya kalau 9 nih kita anggap 10 dari 1000 itu hanya 1% gitu ya. Dalam 1 tahun kita hanya bisa menghotmix 1%. Kira-kira gambarannya seperti itu. Di tahun 2023 pun kita hanya 10 kilo sekian, artinya 1%. Bahwa perjalanan 2 tahun terakhir setelah tahun 2022 di 2023 dan 2024 kita hanya mampu melakukan hotmix 1% dari kondisi panjang jalan kita yang ada, dan itu pun spot gitu ya, tidak kumulatif, sehingga kadang tidak kelihatan, hanya 200 juta 100 meter gitu, 200 juta 150 meter untuk kepentingan mengakomodir berbagai macam kondisi di berbagai macam ruas jalan yang tersebar di seluruh Kabupaten Pamekasan gitu. Ya mudah-mudahan nanti tidak 1%, minimal bisa 10% gitu ya, minimal bisa 10% seperti yang disampaikan tadi, atau mungkin bisa 20%, sangat bergantung kepada ketersediaan anggaran, keterlibatan korporat maupun peran serta masyarakat nanti. Oke, selanjutnya dari akun Syafira LW. Bapak, akses ke sekolah di pedesaan banyak yang masih rusak, mungkin bisa dibantu pendampingan untuk perbaikan jalan. Kalau sekedar pendampingan, sebagaimana yang saya sampaikan, sebenarnya jalan ini, jalan akses ke sekolah-sekolah, bisa kita menggunakan dana lingkungan sekolah. Artinya itu bisa dilakukan oleh DPRKP atau kita kenal dengan Cipta Karya, dengan pavingisasi dan lain sebagainya. Dan juga nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan beberapa anggota DPR yang berada di wilayah dapilnya, agar pokirnya itu bisa diproyeksikan untuk kepentingan membangun akses ke sekolah. Tetapi paling tidak secara normatif itu bisa dikomunikasikan di lingkungan sekolah dengan rigid paving itu, yang itu menjadi kewenangan DPRKP atau Cipta Karya Kabupaten Pamekasan. Oke, ini izin ya Pak, saya bacakan beberapa keluhan dari masyarakat yang menemukan jalan rusak atau berlubang ini di sekitar Jalan Utara ke Gadin lubang Pak. Gadin sini Pak. Iya, Di tempat lewat saya setiap hari. Ya. sama di Jalan Ponorogo depan Bakso Gong ada 3 lubang yang dalam juga Pak. Terus di
Di Kurem sudah ada beberapa yang lubang. Nah, sama di dekatnya Friday Killer di Cemanis ini ya kayaknya ya. Kalau hujan ada genangan. Apa ada solusinya, Pak? Pas di barat jalannya juga kalau hujan ada genangan. Nah, ini bisa disampaikan seperti apa ini Pak? Kalau bentuknya laporan-laporannya seperti ini kayaknya mungkin setiap hari katanya disampaikan keluhannya sama masyarakat. Bahkan ada juga yang datang ke kantor katanya. Silakan Pak. Iya, bahkan tidak hanya itu. Ketika saya melintasi Jalan Amin Ja'far itu, karena sebagian ada yang tahu, diteriaki, "Weh Pak Jaber, lubang itu, padahal sampean lewat tiap hari," gitu lah. Jadi ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa sebagaimana yang saya sampaikan dalam pembinaan jalan yang wajib ain gitu ya, wajib dilakukan itu memang pemeliharaan rutin. Oleh karenanya di dalam renja SKPD atau renja OPD atau renja dinas, kita menganggarkan rutin ini sebagai prioritas paling utama nomor 1. Walaupun sampai sekarang anggarannya itu tidak ada sama sekali. Kemudian di transisi pembahasan itu kita coba sondingkan kembali dengan teman-teman TAPD, Banggar, Timgar gitu. Ini mohon maaf tidak dalam rangka berkeluh kesah. Ini lebih kepada pertanggungjawaban saya kepada publik bahwa secara konseptual kita DAK ini given, peruntukannya tidak rutin. Gitu. Setiap ada gali. Persoalannya 2, bahwa itu adalah kewajiban. Tetapi saya sampaikan kepada masyarakat, kita akan tetap upayakan. Kalaulah tidak, kita nanti akan cari sumber pendar yang saya lakukan orang kepala dinas. Ketika dalam Kabupaten Road Master Training Plan, artinya strategi penanganan jalan-jalan kabupaten itu wajib pertama rutin. Dan pembangunan tidak ada rutin dan tidak dikarenakan sistem sehingga terjadi kesalahan yang insya Allah bukan kami yang melakukan kesalahan ini. Oke, ada dari akun Indah Permata juga. Mungkin Pak Tri? Penanganan Lampeh ada beberapa ruas yang menjadi kegiatan kita. Yang pertama ada di Pelakpak Bulangan Barat di DBHCAT, Tengah, Belumbungan di Gudang Garam Sentol, Tampung Nyalaran itu semoga rencana. Dari akun Duralita, ada dari akun Eva Magdalena. Peran masyarakat memang penting untuk menumbuh kembangkan Pamekasan. Semoga semakin bersinergi antar pemerintah kabupaten. Sotok ke utara sampai perempatan. Komplain nih. Iya memang. Dua Putri Kedan yang kebetulan menuju. Kemarin kita karena dari bahwa di situ cukup tinggi, kemudian bebannya cukup tinggi. Di musim penghujan ini potensi rusaknya besar. Makanya tadi saya katakan kami berharap di tahun ini walaupun nanti apakah diperbaiki gitu. Oke, terakhir mungkin Pak Amin Jabir disampaikan harapannya seperti apa begitu untuk peran aktif serta dari masyarakat juga CSR atau corporate ini, utamanya tadi juga diharapkan APBD-nya juga bisa meningkat tahun per tahun sehingga bisa lebih optimal dalam menangani hal tersebut, Pak. Baik, sebelum kita menyampaikan pernyataan penutup, ada hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi, APBD kita di PUPR itu hanya 10% dari biasanya. Kemudian ada dua sumber pendanaan yang mendukung kita dari dana DAK maupun DBHCAT. Namun demikian, setelah keluarnya SE bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, kita dihimbau untuk menghentikan sementara. Dan ternyata tadi malam kita mendapatkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Ini sebenarnya berita yang kurang menyenangkan bagi kabupaten, kota, dan provinsi, di mana di instruksi Presiden ini dana DAK dan dana DBHCAT akan mengalami penyusutan atau efisiensi atau pengurangan yang secara nasional sudah ditentukan ya. Jadi kalau DAK itu akan ada pengurangan kurang lebih 18 triliun, kemudian DBHC itu sekitar 15 triliun, sehingga boleh jadi apa yang disebutkan oleh Pak Tri, 3 lokasi dan 14 lokasi dari sumber pendanaan DAK dan DBHCAT itu tidak bisa kita cover semua, baik anggarannya maupun mungkin lokasinya bisa ada yang didiskualifikasi. Oleh karenanya
Maka saya himbau kepada masyarakat dan korporat sebagaimana yang tertuang di judul ini untuk meningkatkan peran sertanya. Karena dalam keterbatasan anggaran yang kita miliki saat ini, ternyata pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten pada akhirnya harus melakukan efisiensi. Di awal penetapan kita sudah kena efisiensi 2 kali, ternyata di awal pelaksanaan kita akan mengalami efisiensi kembali. Dan ini butuh kesadaran bagi masyarakat bahwa pemerintah daerah, bupati dalam hal ini tidak menyelenggarakan kegiatan jalan atau tidak melakukan pembinaan jalan lebih karena persoalan penganggaran yang amat sangat terbatas, dan setiap tahapan atau setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan ada instruksi untuk melakukan efisiensi. Dan terakhir kita berdoa mudah-mudahan stabilitas anggaran kita di nasional dan provinsi dan serta kabupaten ini tidak terus meluncur bebas dengan efisiensi, sehingga paling tidak sekecil apapun kita masih bisa melakukan pembinaan terhadap jalan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Amin Jabir selaku Kepala Dinas PUPR Pamekasan dan juga Bapak Tri Gunawan selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan. Ya, harapan bersama ini semoga bisa terwujud ya Pak di tahun 2025, dan kita juga berdoa yang terbaik semoga juga infrastruktur ini, apalagi hal yang penting sekali begitu untuk kelancaran berbagai aktivitas dari warga. Ya, Aida Clarissa pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda kerabat Alita yang sudah setia bersama kami. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.